Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Bapak dan Ibu dimanapun Anda berada, perkenalkan saya Arif Widya Iswara, ahli pertama dari Bapelkes Semarang, yang pada kesempatan ini akan membersamai Bapak dan Ibu untuk bercerita tentang pentingnya tabayun di era post-truth. Bapak dan Ibu semuanya, ya, tentu kita semua sudah mengetahui di era sekarang yang namanya media sosial itu sudah sangat merajalela Bapak dan Ibu. Dari mulai anak kecil, remaja, dewasa, bahkan lansia, semuanya sudah ada di media sosial. Dan Bapak dan Ibu juga bisa melihat ya bahwa ternyata media sosial itu jenisnya juga ada banyak. Ada banyak media sosial ya. Dari mulai yang basisnya video seperti TikTok dan Reels, Instagram. Kemudian ada yang basisnya foto, kita tahu ada Instagram, kemudian ada Pinterest. Kemudian ada yang basisnya teks seperti X atau Truth Social atau Blue Sky, yang kesemuanya disebut sebagai media sosial. Dan sudah barang tentu Bapak dan Ibu tahu juga, saat ini mencari kebenaran itu sangat sulit. Bukan karena tidak ada ya kebenaran itu, tapi karena informasinya itu begitu banyak sekali. Coba lihat di media sosial Bapak dan Ibu, ada begitu banyak berita yang berseliweran. Katakanlah kemarin kita lihat berita ya, bahwa ada World Cup ya 2026 ya. Di satu sisi ada yang bilang ya, ketika sebuah tim kalah ternyata kekalahannya ada kecurangan ya. Di sisi lain bilang bukan kecurangan ya, itu memang betul ya, kartu merahnya itu memang betul harus diberikan ya. Di sisi lain kartu merahnya itu kecurangan karena ketika tim satunya yang melakukan tidak diberi ya. Dan itu dua-duanya mana yang benar Bapak dan Ibu? Wallahu alam ya, tidak ada yang tahu. Kenapa demikian? Karena sudah sangat banyak informasi yang lalu lalang. Maka dikenallah era sekarang sebagai era post-truth ya. Jadi kalau zaman dulu mungkin kita ketahui ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menyampaikan dari dalam Al-Quran ya, bahwa memang kalau ketika ada seorang fasik yang datang kepadamu dengan membawa suatu berita, maka telitilah kebenarannya. Dan di era saat ini hal itu menjadi sangat penting. Nah, hal itulah yang akan kita bahas secara lebih mendalam Bapak dan Ibu, yaitu makna dari Al-Quran surat Al-Hujurat ayat ke-6. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'ahum nadimin. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, jika seseorang fasik datang kepadamu membawa suatu berita, maka telitilah kebenarannya, agar kamu tidak mencelakakan suatu kaum akibat kebodohan yang akhirnya kamu menyesali perbuatanmu itu. Shadaqallahul azim.
Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Pada ayat tersebut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan tentang pentingnya kita meneliti sumber dari informasi yang datang kepada kita. Ketika yang datang adalah orang fasik, kita diminta tidak serta-merta percaya, tetapi yang diminta adalah kita meneliti kembali apakah yang disampaikan tersebut suatu kebenaran atau tidak. Hal inilah yang menjadi sangat penting Bapak dan Ibu. Karena apa? Karena kebenaran itu menjadi suatu hal yang begitu mahal harganya. Kita tahu saat ini begitu banyak program-program pemerintah, dari makanan bergizi gratis, dari Koperasi Desa Merah Putih, dari cek kesehatan gratis, yang itu semua adalah untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Namun sayangnya banyak orang yang tidak mengapresiasi hal tersebut dan bahkan mengeluarkan berita-berita yang tidak benar. Mungkin pernah ada Bapak dan Ibu mengingat dulu zaman COVID ya, ada yang bilang vaksin membuat anak autis. Ya, bahwa COVID itu adalah hasil dari lab-lab yang tidak benar, bahwa vaksin itu didatangkan secara ilegal. Nah, itu yang kemudian dipercayai banyak orang. Itu yang terjadi di era post-truth. Sehingga Bapak dan Ibu sebagai seorang aparatur sipil negara ya, harus betul-betul selektif, betul-betul teliti, dan tidak begitu mudahnya percaya pada berita-berita yang ada. Jadi ditabayuni. Kalau berita tentang kesehatan, ya tabayun ke Kementerian Kesehatan. Kalau berita tentang MBG, ya tabayun ke Badan Gizi Nasional. Kalau berita-berita tentang Kopdes Merah Putih, ya bisa konfirmasi ke Kementerian Koperasi. Ya. Jadi konfirmasilah ke yang memang ahlinya, yang memang bertanggung jawab terhadap program-program tersebut. Bapak dan Ibu yang kami muliakan, hal ini juga sudah pernah ya kita ketahui ya, disampaikan oleh presiden kita ya, Presiden Prabowo ya, yang memiliki astacita ya, di mana di dalam hal tersebut salah satunya adalah mewujudkan Indonesia adil dan makmur. Yang itu harus kita dukung dengan sepenuh hati. Salah satunya adalah dengan berpartisipasi menyebarkan berita-berita yang baik dan mentabayuni kalau misalnya ada berita-berita yang terlihat kurang baik. Hal ini penting Bapak dan Ibu, karena seringkali ketika berita-berita itu dibiarkan, maka akan menimbulkan rasa was-was di hati masyarakat. Rasa was-was ini juga ada ya, kita selalu dengarkan rasa was-was ini juga pernah disampaikan bahayanya oleh Allah Azza wa Jalla di dalam Quran surat An-Nas ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, allazi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Shadaqallahul azim. Ya, jadi di dalam surat itu Allah menyatakan, katakanlah ya manusia, aku berlindung kepada rajanya manusia, kepada Tuhannya manusia. Dari apa? Min syarril waswasil khannas, dari
berita-berita buruk yang ditiupkan dengan lirih. Allazi yuwaswisu fi sudurin nas, ya, yang kemudian membuat manusia itu merasa was-was, merasa bingung, merasa tidak tenang. Yang kemudian kita diminta berlindung. Dan was-was ini yang ditiupkan juga tidak hanya dari manusia saja, tapi minal jinnati wan nas, dari jin dan juga dari manusia. Nah, sehingga itu juga berkaitan, tidak hanya terkait buhul-buhul atau sihir ya, tapi kalau di era sekarang juga kaitannya terkait dengan hoax, ya, terkait dengan berita-berita yang tidak benar. Jadi janganlah kita was-was kalau ada berita yang tidak benar. Yang kita lakukan apa Bapak dan Ibu? Yaitu tabayun, ya. Jadi kita lakukan tabayun, ya. Jadi kita ingat-ingat kalau misalnya ada berita yang kita tidak ketahui, ada berita-berita yang tidak benar, kita utamakan tabayun, ya. Jadi tabayun itu adalah kunci, ya. Jangan lupa TAK, tabayun adalah kunci, ya. Jadi dengan tabayun Bapak dan Ibu, ya, kita bisa menghadapi era post-truth ini dengan lebih tenang, dengan menuju berita-berita itu ke jalan yang baik, ya. Jadi kalau ada misalnya yang kita ragu-ragu, ingat tak, ya, ingat bahwa kita perlu untuk tabayun, untuk kemudian nanti bisa menemukan kebenaran yang hakiki. Saya kira itu Bapak dan Ibu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini, ya, bahwa kita di era post-truth ini, yang pertama jangan mudah untuk percaya kepada berita-berita yang tidak benar. Kemudian yang kedua adalah kita harus betul-betul menyemangati, mendengarkan, mengijabahi, ya, Quran surat Al-Hujurat ayat 6 dan juga Quran surat An-Nas, sehingga terpatri di dalam hati kita untuk kemudian nanti bisa menjadi hujjah kita di hadapan Allah Ta'ala ketika di hari akhir nanti, bahwa kita sudah berusaha untuk menjalankan syariatnya, yaitu adalah untuk tabayun terhadap dan meneliti terhadap berita-berita dari orang-orang fasik. Kemudian yang ketiga, di era post-truth ini alangkah baiknya kita bersama-sama lebih banyak lagi untuk saling mengingatkan dalam kebenaran dan saling memberikan informasi-informasi yang positif terkait dengan prestasi-prestasi pemerintah ataupun terkait dengan kebaikan-kebaikan yang lainnya. Saya kira itu Bapak dan Ibu, semoga bisa menjadi pengingat bagi kita semua. Jika ada kebenaran maka itu berasal dari Allah Ta'ala, namun jika ada kekhilafan itu sesungguhnya adalah saya pribadi sebagai seorang manusia. Mari kita tutup, ya, dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih sekali lagi. Wallahul muwaffiq illa aqwamit thoriq. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.